Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Pengembangan Indikator Kinerja. Sebelumnya, perkenalkan tim dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Intan Nur Alfia. Yang kedua, Fatmawatul Azizah. Yang ketiga, Nuria Firanti. Dan yang keempat, Novia Hamidah. Selanjutnya adalah submateri dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah uraian materi. Yang kedua, komponen indikator. Yang ketiga, contoh pengembangan indikator kinerja. Dan yang keempat, contoh kasus. Selanjutnya adalah definisi indikator kinerja. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan menurut BPKP tahun 2000. Sementara menurut Lohman tahun 2003, indikator kinerja atau performance indikator adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Lanjut pada uraian materi. Pengembangan indikator kinerja. Penggunaan indikator kinerja sangat penting. Mengapa bisa sangat penting? Karena penggunaannya bisa mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk unit atau unit cost. Misalnya biaya per unit pelayanan. Contohnya panjang jalan yang diperbaiki, jumlah tong sampah yang terangkut, dan biaya per siswa. Lanjut pada komponen indikator. Komponen indikator kinerja. Komponen pada indikator kinerja ada 5. Yang pertama yaitu biaya pelayanan atau cost of service. Yang kedua penggunaan atau utilization. Yang ketiga kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard. Yang keempat cakupan pelayanan atau coverage. Dan yang kelima kepuasan atau satisfaction. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit atau unit cost. Misalnya, biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi, misalnya belanja per kapita. Yang kedua, penggunaan atau utilization. Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau persentase tertentu. Misalnya persentase penggunaan kapasitas. Contoh yang lain biasanya rata-rata jumlah penumpang per bus yang dioperasikan. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard.
Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur. Mengapa? Karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hati-hati karena kalau terlalu menekan, indikator ini justru dapat menyebabkan kontraproduktif. Contohnya, perubahan jumlah komplain masyarakat atas pelayanan tertentu. Yang keempat, cakupan pelayanan atau coverage. Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Yang kelima, kepuasan atau satisfaction. Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat atau need assessment dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi, misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerjasama antar unit kerja. Lanjut pada contoh pengembangan indikator kinerja. Contoh pengembangan indikator kinerja. Biasanya ada di beberapa unit kerja atau dinas. Pada contoh ini kita mengambil pada rumah sakit, klinik kesehatan, dan pekerjaan umum. Pada rumah sakit, contoh indikator kinerjanya biaya total rata-rata per pasien yang masuk, biaya rata-rata rawat jalan per pasien yang masuk, biaya rata-rata pelayanan medis dan paramedis per pasien yang masuk, biaya rata-rata pelayanan umum atau non-klinis per pasien yang masuk, penggunaan fasilitas, rata-rata masa tinggal pasien di rumah sakit, jumlah pasien rata-rata per bed per tahun, rasio antara pasien baru dengan pasien lama yang masuk kembali, dan proporsi tingkat hunian. Pada klinik kesehatan, contoh indikator kinerjanya, jumlah pelanggan yang dilayani per hari per jumlah total penduduk untuk wilayah tertentu. Dan pada pekerjaan umum, contoh indikator kinerjanya, panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki atau total panjang jalan, panjang jalan yang disapu atau dibersihkan atau total panjang jalan, kondisi jalan, dan keamanan jalan atau road safety. Lanjut pada contoh kasus. Contoh kasus, kami mengambil contoh kasus dari artikel pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Kebumen. Sedikit uraian kasus. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen, berdasarkan data tahun 2005 sampai 2006, kurang lebih 20% penduduk di Kabupaten Kebumen hanya tamat SD. Meskipun demikian, data juga menyebutkan bahwa angka partisipasi sekolah atau APS dari sekolah dasar SD ke sekolah menengah pertama atau SMP selama tahun 2003 hingga tahun 2006 terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kendala penting dari banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan sekolah karena anggapan pendidikan tidak penting. Lambat laun mulai berubah. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka belum atau tidak sekolah kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Bahkan angka partisipasi kasar tahun 2005 sampai 2006 sudah mencapai 90,06%. Kesimpulan kasus, pengembangan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen telah mengambil beberapa kesimpulan penting, yaitu
Dinas Pendidikan menyadari bahwa Kabupaten Kebumen telah paripurna dalam wajar Dikdas 9 tahun. Sehingga sekarang Dinas Pendidikan telah menyusun program untuk menyongsong wajar 12 tahun. Pada masa yang akan datang, penyusunan indikator kinerja Dinas Pendidikan pun harus dikembangkan selaras dengan program wajar 12 tahun dan upaya meningkatkan mutu dan relevansi. Penyusunan indikator kinerja Dinas Pendidikan harus dikembangkan selaras dengan RPJM Kabupaten Kebumen dan indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan wajib pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Dinas Pendidikan dapat mengembangkan indikator yang menunjukkan peningkatan mutu dan relevansi, indikator dampak atau indikator tambahan lainnya, untuk meyakinkan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Pelatihan dan pendampingan penyusunan program kerja berbasis kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah pada Dinas Pendidikan, sebagai salah satu cara untuk mengembangkan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang lebih spesifik, khas, dan memiliki daya saing tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.